Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Azhari Siregar dengan NIM F1G3211035, Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulus. Kalkulus berasal dari bahasa Latin yaitu calculus yang artinya batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan daerah tak terhingga. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas, yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral, bisa ditelusuri kembali pada papirus muska Mesir pada tahun 1800 sebelum Masehi, di mana orang Mesir menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India, Aryabhata, menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantarkan Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rayleigh. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Seiki Kowa. Di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Wallis dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Jarocki membuktikan sebuah kasus khusus dari teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Pada teknik sipil, seorang insinyur menggunakan trigonometri untuk perhitungan sudut-sudut yang super akurat dengan sistem kurva yang benar-benar yang tak dijumpai kesalahan. Aplikasi matematika, tepatnya peluang, pada ilmu ekonomi. Dengan ilmu ini, kita belajar menghitung peluang di berbagai kasus asuransi. Matematika juga digunakan arsitek untuk mengekspresikan gambaran desain pada gambar cetak, sehingga dapat digunakan oleh pekerja konstruksi untuk mewujudkannya dalam bentuk bangunan nyata. Ketika kita melompat-lompat di atas kasur, kita akan terpental ke atas. Hal itu disebabkan oleh pegas yang ada di dalam kasur. Karena akan membantu dalam menyelesaikan permasalahan matematis. Contohnya, dalam melakukan penelitian, kalkulus akan sangat dibutuhkan, sehingga akan mempermudah penelitian tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.